Jusi membentak, kamu menghancurkan Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang Buasku dan membunuh Komandan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaranku. Kali ini, kamu bahkan membunuh sisa Insinyur Jiwaku. Aku harus berterima kasih padamu? Anda adalah musuh kekaisaran. Huo Yuhao menghela nafas. Saya juga tidak ingin membunuh. Namun, jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang dari kerajaan Bintang Luo dan Douling yang akan dibunuh oleh para insinyur jiwa itu. Tidak penting lagi membicarakan hal ini sekarang. Saya di sini untuk bertanya kepada Anda, apakah yang Anda katakan kepada saya sebelumnya masih dihitung? Jusi tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Mulut Huo Yuhao sedikit berputar. Membunuh Su Tianran. Jusi akhirnya tercerahkan, dan dia tersenyum. Dia menjawab, jadi bagaimana jika itu penting? Lalu bagaimana jika itu tidak masuk hitungan? Apakah kamu akan membunuhku jika aku tidak menepati janjiku? Aku hanya khawatir kamu tidak akan sanggup melakukannya. Hanya Anda yang bisa menyelinap ke sedan saya. Bahkan seorang Ultimate Douluo tidak dapat melakukannya. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Tang Wutong berada di atas sedan. Semua yang dia katakan bisa didengar oleh Tang Wutong. Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab, meskipun saya seharusnya tidak mendorong Anda untuk membunuh suami Anda, Su Tianran adalah seorang anti pahlawan. Keberadaannya hanya akan menimbulkan ancaman besar bagi kerajaan Bintang Luo dan Douling. Bahkan jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan tetap mengincarnya. Terlebih lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu. Jusi tersenyum dan bertanya, mengapa saya menarik kembali kata-kata saya? Saya seharusnya senang. Kami hanya suami istri dalam nama. Kami tidak bertingkah seperti pasangan. Anakku juga bukan miliknya. Huo Yuhao linglung sejenak, dan tanpa sadar berbisik, hati-hati dengan kata-katamu. Senyuman Jusi berubah menjadi lebih manis. Apa yang salah? Saya tidak percaya Anda tidak membuat sedan ini kedap suara. Tidak ada yang bisa mendengarku. Apa yang sangat kamu takuti? Huo Yuhao memukul keningnya dan menatap Jusi dengan aneh. Sebelumnya, dia memberitahunya tentang hubungannya yang rumit dengan Su Tianran. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa putranya bukanlah putra kandung Su Tianran. Dia adalah putra mahkota. Huo Yuhao berubah muram, apakah dia menemukan seseorang untukmu, lalu? Jusi menjawab, ya, dia menemukan seseorang untukku. Setelah itu, dia membuatku membunuh orang itu. Sayangnya dia tidak mengharapkan saya menemukan orang lain selain orang yang dia tugaskan untuk saya. Itu sebabnya dia harus mati. Jika tidak, semuanya akan terungkap ketika jiwa bela diri anakku terbangun ketika dia berusia 6 tahun. Kalau begitu, kita berdua akan dikutuk. Demi anakku, aku harus membunuhnya. Anda juga harus memahami mengapa saya meminta Anda untuk membunuhnya. Bagi seorang ibu, dia akan menjadi gila jika ada yang mengancam anaknya. Dia akan berjuang demi anaknya. Itu sebabnya kamu tidak boleh meragukan kata-kataku. Saya harus membunuh Su Tianran. Kita mempunyai pendapat yang sama dalam hal ini, bukan? Huo Yuhao tercengang saat melihat Jusi. Ini seperti pertama kalinya dia bertemu dengannya. Anak siapa Su Yunhan? Dengan siapa Jusi melahirkan anaknya? Tiba-tiba dia bingung. Saat dia melihat betapa terkejutnya dia, Jusi berkata, kamu tidak perlu curiga apapun. Itu rahasia terbesarku. Saya merasa jauh lebih baik setelah mengungkapkannya. Baiklah, beritahu saya, bagaimana rencanamu untuk membunuh Su Tianran? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Tidak peduli anak siapa itu, secara teori itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga tidak seharusnya menyelidikinya. Mungkin lebih baik dia mengetahui lebih sedikit. Itu tergantung padamu. Saya ingin Anda memberitahu saya waktu kerja dan istirahat Su Tianran, serta penempatan di seluruh istana Kekaisaran Sun Moon. Jika saya tidak salah, mengingat situasi Kekaisaran Matahari Bulan saat ini, pertahanan Su Tianran di istana harus dibangun melawan Ultimate Douluo. Mengingat hal itu, kita mungkin akan kesulitan untuk melarikan diri meskipun kita berhasil membunuhnya. Itu sebabnya saya perlu rincian lebih lanjut. Hanya dengan begitu aku benar-benar bisa membunuhnya. Huo Yuhao secara pribadi menyaksikan kematian tubuh Douluo ketika dia pergi ke kota Radian terakhir kali. Su Tianran bahkan tidak terluka, meskipun Dubusi melancarkan serangan habis-habisan. Ini menunjukkan betapa terlindunginya dia. Huo Yuhao tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Dubusi. Inilah mengapa dia membutuhkan lebih banyak kecerdasan dari Jusi. Jusi mengangguk dan berkata dengan serius, kamu benar. Su Tianran memang kuat dalam bertahan. Bahkan ada hal yang saya tidak tahu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu.
Untuk mendekatinya, saya sarankan Anda mengikuti saya. Kamu hanya akan memiliki kesempatan untuk dekat dengannya jika kamu dekat denganku. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Mengikutimu. Anda diikuti oleh insinyur jiwa wanita Anda dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Bagaimana aku bisa mengikutimu? Zhu Si tersenyum. Bisakah ini menghentikanmu? Tidak bisakah kamu menyembunyikan dirimu sendiri? Mengingat kemampuanmu saat ini, siapa yang dapat menemukanmu? Huo Yuhao berkata, tidak ada yang mutlak. Tepat ketika kamu diserang beberapa hari yang lalu, Ye Shui dan Long Xiaoyao menemukan aku dan Wutong. Namun, mereka tidak menyentuh kami. Mereka baru saja pergi. Melalui naluri mereka, Ultimate Douluo dapat menemukan kita. Selain itu, harus ada insinyur jiwa yang sangat kuat di istana. Mereka mungkin bisa menemukan kita. Itu sebabnya keselamatanmu sangat terancam jika aku mengikutimu. Anda harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Zhu Si mengerutkan alisnya. Itu memang menjadi masalah. Namun, jangan terlalu dekat denganku. Anda harus bisa menyembunyikan aura Anda. Meskipun ada insinyur jiwa wanita bersamaku, tidak bisakah kamu merias wajah saja? Oh, kamu menyebutkan bahwa Wutong bersamamu. Apakah dia baik-baik saja? Tentu saja. Dia baik-baik saja, jawab Huo Yuhao. Ekspresi dingin melintas di wajah Zhu Si. Kasihan. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Tang Wutong tidak tahan lagi. Zhu Si terus-menerus menggoda Huo Yuhao. Sebuah proyeksi muncul, dan Tang Wutong muncul bersamanya. Dia duduk di samping Huo Yuhao dan memegang lengannya. Seolah-olah dia sedang memamerkan bahwa dia miliknya. Ekspresi Zhu Si berubah, dan dia dengan dingin menjawab, apakah kamu mati atau tidak, itu bukan urusanku. Kami hanya mitra kerja sekarang. Tang Wutong tersenyum dan berkata, oh, kata-kata bijak. Kami hanya mitra kerja sekarang. Kalau begitu, tolong tunjukkan harga diri. Apapun itu, Anda adalah wanita yang sudah menikah. Sekalipun Anda tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan suami, Anda harus belajar bermartabat. Itu adalah garis dasar yang tidak boleh dilewati oleh seorang wanita. Anda. Zhu Si jarang marah. Namun, dia akan bertindak setelah dipicu oleh Tang Wutong. Baiklah, berhentilah bertengkar. Huo Yuhao menyela. Zhu Si, jelaskan situasi di istana. Mengenai menyembunyikan diriku di dalam Fire Phoenix Soul Engineer Legion, kita akan membahasnya lagi. Baiklah. Zhu Si mengangguk. Dia juga tidak ingin melanjutkan lebih jauh. Dia takut dia bisa menerimanya, dan akan mengungkapkan rahasia yang lebih penting. Jika itu terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Melihat bagaimana Huo Yuhao dan Tang Wutong bertindak, dia tahu dia tidak punya peluang sama sekali. Jadi bagaimana jika dia mengungkapkan rahasianya? Dia hanya akan menciptakan lebih banyak bahaya bagi putranya di masa depan. Meskipun Huo Yuhao berhati lembut, dia adalah orang yang tegas dalam hal gambaran yang lebih besar. Jika ada yang tahu, dampaknya tidak terpikirkan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Zhu Si menyembunyikan rahasia terdalamnya lebih jauh lagi. Dia mulai memberitahu mereka berdua tentang situasi di Istana Kekaisaran. Pada dasarnya inilah yang terjadi di istana. Itu sebabnya Su Tianran secara teori tidak bisa dibunuh. Peluang Anda kecil. Namun, apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Saya akan mencari seseorang untuk berkoordinasi dengan Anda dalam hal ini. Huo Yuhao bertanya, apakah Anda memerintahkan pasukan Anda untuk kembali ke Kekaisaran? Apakah perang tidak akan berlanjut? Zhu Si menjawab, saya telah menjebak gereja Roh Kudus atas perbuatan Anda. Saya tidak akan langsung membawa tentara kembali ke Kekaisaran. Jika aku melakukannya, Su Tianran pasti akan mencurigaiku. Saat kita mencapai perbatasan, aku akan melepaskan diri dari otoritas militer apapun dan memimpin beberapa insinyur jiwaku menuju ibu kota. Di sana, saya akan mengaku bersalah di depan Su Tianran. Itu akan menjadi kesempatanmu. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, memang benar, tidak disarankan untuk membawa seluruh pasukanmu kembali. Ini akan menjadi terlalu jelas. Su Tianran juga akan menjadi lebih waspada. Apa rencana lain yang kamu punya? Zhu Si menjawab, saya memahami Su Tianran dengan sangat baik. Kali ini, saya telah menjebak gereja Roh Kudus. 1000 insinyur jiwa terbunuh. Mereka adalah pilar utama kekaisaran. Su Tianran tidak akan bisa menahannya lagi setelah mengetahui bahwa mereka sudah mati. Dia bahkan mungkin mengkonsolidasikan kekuatan apapun yang dia miliki ketika saya kembali sebelum menyerang gereja Roh Kudus dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Jika hal ini terjadi, pasti akan terjadi konfrontasi yang penuh kekerasan. Itu juga akan terjadi ketika kota Radiant berada pada kondisi paling kacau.
Itu akan menjadi kesempatan lain untuk menyerang. Tang Wutong memutar bibirnya. Itu taktik yang sangat kejam. Juzi mendengus, buatlah rencana yang lebih baik jika kamu bisa. Tang Wutong tersenyum dan menjawab, saya tidak perlu memikirkan rencana lain. Wanita tidak selalu harus pintar. Jika ya, apa yang tersisa untuk dialami kekasih mereka? Aku bodoh, tapi Yu Hao cukup pintar. Jahat. Bahkan Huo Yu Hao tidak bisa tidak terkesan. Perempuan jauh lebih kuat ketika mereka bertengkar satu sama lain. Memang benar, aura Juzi menjadi sedikit tidak seimbang setelah mendengar kata-kata Tang Wutong. Dia memelototinya dengan tajam. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan rencana detailnya setelah kita mencapai Radiant City. Karena Anda akan menempatkan saya di dalam Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api Anda, lakukan dengan cepat. Kami akan berada di dekatnya. Saya akan menggunakan deteksi spiritual saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Suatu hari nanti, aku akan datang mencarimu. Oke. Juzi mengangguk patuh. Dia juga mengubah ekspresinya dengan sangat cepat. Huo Yu Hao dan Tang Wutong menghilang secara diam-diam. Juzi tetap duduk di sedan, dan semuanya segera kembali normal. Dia menutup matanya dan berpikir dengan tenang. Dalam hal ini, mereka harus berhasil. Juzi tahu kekurangannya. Dia kekurangan seseorang yang kuat di sampingnya. Tidak diragukan lagi, kedatangan Huo Yu Hao dan Tang Wutong telah mengubah hal ini. Dari cara Huo Yu Hao mengalahkan Song Liwu, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh Su Tianran. Ini bahkan lebih masuk akal karena dia sangat ahli dalam penyembunyian. Ketika sampai pada hal ini, bahkan Ultimate Douluo tidak bisa dibandingkan dengannya. Inilah sebabnya dia harus berhasil kali ini, apapun yang terjadi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, hampir mustahil. Ketika dia berpikir sampai di sini, Juzi mulai memikirkan rencana detailnya. Dia memiliki serangkaian rencana yang ingin dia selesaikan. Banyak detail yang masih harus disempurnakan. Setelah keluar dari sedan, Huo Yu Hao dan Tang Wutong diam-diam naik ke langit sebelum mereka dengan hati-hati menjaga jarak dari pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. HMPH. Dia jahat. Tang Wutong berkomentar dengan marah. Melihat betapa marahnya dia, Huo Yu Hao mau tidak mau menghiburnya, jangan marah. Dia sebenarnya mengalaminya dengan sangat sulit. Dia seorang wanita, tapi dia berada di bawah banyak tekanan. Apakah kamu merasa kasihan padanya? Tang Wutong tersenyum sambil menatap Huo Yu Hao. Huo Yu Hao langsung menutup mulutnya. Bukan ide yang baik untuk membuat Tang Wutong kesal pada saat seperti itu. Senyuman Tang Wutong perlahan berubah menjadi ekspresi yang berat. Setelah ini, dia melompat ke pelukan Huo Yu Hao dan memeluk erat pinggangnya. Maaf, aku tidak tahu kenapa aku bertingkah seperti anak kecil. Namun, aku tidak bisa menahannya. Yang lainnya baik-baik saja. Apakah memang ada kekurangan gadis yang menyukaimu? Jangan kira aku tidak tahu. Ye Gui dan Nan Qiuqiu sebenarnya menyukaimu. Namun, untuk beberapa alasan, menurut saya mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Hanya Juzi yang berbeda. Saya merasa hubungannya dengan Anda sedikit tidak jelas. Jika bukan karena aku mempercayamu sepenuhnya, aku mungkin mengira anaknya ada hubungannya denganmu. Huo Yu Hao tertawa, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin? Aku masih. Apa? Tang Wutong tampak sangat polos. Huo Yu Hao membentak, jangan membicarakannya. Apapun itu, aku sama denganmu. Bagaimana bisa sama? Kamu laki-laki, tapi aku perempuan. Bagaimana mungkin kita bisa sama? Tang Wutong sudah tersenyum lebar sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Huo Yu Hao menunduk dan memandangnya dengan serius. Tang Wutong cerdas. Sebelum Huo Yu Hao bisa bergerak, dia segera melompat keluar dari pelukannya dan berbalik sebelum melarikan diri. Tidak, aku tidak ingin tahu. Sangat terlambat. Huo Yu Hao berteriak sebelum mengejarnya. Mereka saling mengejar di langit begitu saja. Ketidakbahagiaan sebelumnya juga berangsur-angsur hilang. Kekaisaran Matahari Bulan. Kota bercahaya. Istana Kekaisaran. Bang! Su Tianran membanting surat di tangannya ke atas meja. Para pelayannya segera berlutut. Mereka semua gemetar. Mereka takut dia akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Selama beberapa hari terakhir, banyak pelayan yang menimbulkan kemarahannya dan membayar harga kematian sebagai akibatnya. Bajingan! Apakah Gereja Roh Kudus bermaksud memberontak? Aura Su Tianran menjadi tidak stabil. Belum lama ini, dia merenungkan dosa memorandum Juzi selama beberapa waktu sebelum dia menjawab. Gereja Roh Kudus memiliki hubungan yang tegang dengan tentara. Itu adalah sesuatu yang benar selama beberapa waktu.
Namun, Su Tianran sedikit ragu bahwa gereja Roh Kudus akan menyerang dan menjarah tentara. Setidaknya, itu bukanlah agenda yang terbaik bagi gereja Roh Kudus. Namun, kebenaran terlihat di hadapannya. Dua legiun insinyur jiwa peringkat Raja Binatang telah menderita kerugian besar. Dari buktinya, semuanya menunjuk pada penguasa jiwa jahat dari gereja Roh Kudus. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari tentara. Zhongliu menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui setelah pertarungannya dengan Huo Yuhao. Dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Setelah itu, tentara memulai pemberontakan. Banyak master jiwa jahat tingkat rendah hingga menengah dari gereja Roh Kudus terbunuh. Hanya berjudul Douluo yang berhasil melarikan diri. Hal ini memperparah konflik, dan Ye Shishui secara pribadi datang mencari Su Tianran. Su Tianran menyatakan niatnya untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Namun, bagaimana dia bisa melakukan itu? Meskipun dia adalah kaisar, dia bukan satu-satunya yang mengambil keputusan di kekaisaran. Di antara mereka yang meninggal, ada seseorang yang sangat penting. Itu adalah komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran yang mewakili kepentingan anggota keluarga kekaisaran. Kematiannya juga disertai dengan hilangnya banyak peluru meriam jiwa stasioner tingkat tinggi yang telah dikumpulkan oleh Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran selama bertahun-tahun. Hampir semuanya hilang. Berapa biayanya? Keluarga kekaisaran adalah pilar kekaisaran dan pemimpin para bangsawan. Kepentingan mereka terlalu penting. Meskipun Su Tianran memiliki kekuatan besar, dia tidak bisa mengabaikannya. Kerugian yang diderita oleh Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran hampir membuat anggota keluarga kekaisaran gila. Su Tianran juga berada di bawah banyak tekanan. Permaisuri Dewa Perang juga sangat dilindungi oleh anggota keluarga kekaisaran ini. Dari berbagai jalan, mereka berhasil mengetahui apa yang terjadi di garis depan. Mereka sangat puas dengan perlindungan Zhu Zi terhadap insinyur jiwanya. Penting untuk diketahui bahwa Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran bertanggung jawab atas pembunuhan para penguasa jiwa paling jahat dari gereja Roh Kudus ketika pemberontakan terjadi. Tekanan dari kedua belah pihak terfokus pada Su Tianran. Keputusannya sudah jelas. Gereja Roh Kudus semakin tidak menjadi aset. Dia tidak dapat menggoyahkan fondasi kekaisaran karena mereka. Belum lagi Zhu Zi adalah ajudannya yang paling terpercaya, yang juga memberikan kontribusi besar bagi kekaisaran. Kekaisaran jiwa surgawi sekarang menjadi bagian dari kekaisaran matahari bulan. Tanpa gangguan baken apapun, kerajaan Douling dan Bintang Luo akan segera mengalami nasib yang sama. Su Tianran sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Dengan sumber daya kekaisaran jiwa surgawi, kekaisaran matahari bulan berkembang lebih lancar. Zhu Zi juga sangat membenci kekaisaran Bintang Luo. Dia berniat menyerang mereka. Dia telah mengatur mereka untuk menjadi yang terakhir bukan karena kebenciannya terhadap mereka telah hilang, tetapi karena dia ingin menghadapi mereka ketika kekaisaran matahari bulan berada pada kondisi terkuatnya. Akibatnya, Su Tianran menulis sebuah memorandum untuk menegurnya dengan keras. Ketika dia kembali ke kekaisaran, dia akan dihukum. Namun, hal ini tidak mempunyai arti sebenarnya. Ketika sampai pada masalah ini, jelas bahwa Su Tianran tidak lagi memandang gereja Roh Kudus. Namun, hal ini juga tidak dapat dihindari. Jika dia terlalu peduli dengan gereja Roh Kudus, apa yang akan terjadi pada insinyur jiwanya? Apa yang akan terjadi pada keluarga kekaisaran? Bagaimana dengan para bangsawan? Para penguasa jiwa jahat dari gereja Roh Kudus dikucilkan. Ini adalah kesempatan bagus untuk secara perlahan membuat kekuatan mereka berkurang. Ketika Ye Shishui pergi, Su Tianran menganggap bahwa gereja Roh Kudus akan membalas dendam. Namun, gereja Roh Kudus juga berkembang sangat pesat selama beberapa tahun ini karena dukungan kekaisaran matahari bulan. Beberapa master jiwa mereka dengan jiwa bela diri yang cacat atau dengan jiwa bela diri yang kemungkinan besar akan bermutasi ditempatkan di bawah naungan gereja Roh Kudus dan dilatih menggunakan metode master jiwa jahat. Markas besar gereja Roh Kudus juga berada di kekaisaran matahari bulan. Tidak peduli betapa tidak senangnya gereja Roh Kudus, mereka tidak mungkin mengabaikan yayasan mereka sendiri. Namun, sepertinya Su Tianran telah meremehkan betapa jahatnya para master jiwa ini. 1000 insinyur jiwa, terbunuh begitu saja. Semua sumber daya mereka juga telah dijarah. Selain mereka yang berasal dari gereja Roh Kudus, siapa yang dapat melakukan ini? Tulang naga. Naga tulang tercela. Zhongliu, kamu tidak kembali untuk menjalankan tugasmu, tetapi kamu membunuh pasukanku. Sangat bagus, sangat bagus. Senyuman sinis muncul di wajah Su Tianran. Betapapun kejamnya dia tetap harus berempati dengan perasaan prajuritnya. Prajuritnya telah membunuh banyak musuh di garis depan. Meskipun tidak banyak dari mereka yang mati di tangan musuh, banyak dari mereka yang dibunuh oleh pihak yang sama.
Jika dia melihat ini dari sudut pandang lain, dia tidak mungkin bisa mentolerir kejadian ini jika dia seorang jenderal. Cetakan darah di setiap surat darah sangat jelas. Ia juga mendapat kesan tentang nama-nama orang yang menulis surat-surat itu. Seberapa mendesaknya mereka untuk menulis surat seperti itu? Surat Juzi ada di tumpukan paling bawah. Jelas sekali bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Jika aku tidak menangani masalah ini dengan baik, aku pasti akan mengguncang fondasi kekaisaran. Saya hanya bisa mengurangi kerugian saya sekarang. Ketika dia berpikir sampai di sini, wajahnya menjadi semakin dingin. Niat membunuhnya juga muncul. Pelaporan. Ada berita dari permaisuri Dewa Perang di garis depan. Laporan. Kali ini, tidak ada surat. Itu adalah berita yang dikirimkan menggunakan alat transmisi jiwa. Seorang utusan khusus mencatat isinya dan langsung melapor ke Su Tianran. Saat melihat surat ini, Su Tianran langsung berubah muram. Juzi telah melaporkan kepadanya bahwa semangat prajuritnya sangat rendah. Mereka juga sangat membenci gereja Roh Kudus. Mereka tidak tahan lagi dan menginginkan penjelasan. Untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut, dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka. Dia memimpin seluruh pasukan ke perbatasan dan berencana menempatkan mereka di dekat pegunungan Mingdou. Di satu sisi, dia mencoba menimbulkan ketakutan di jantung Kekaisaran Bintang Luo. Di sisi lain, dia ingin segera membawa para jenderal kembali ke kota Radiant untuk menerima instruksi lebih lanjut. Meskipun pesannya tidak begitu jelas, Su Tianran dapat dengan jelas merasakan kemarahan di dalamnya. Terbukti, keadaan menjadi tidak stabil di lini depan. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia lihat. Proyeksi. Ya. Sosok hitam diam-diam muncul di belakang Su Tianran. Meski pencahayaannya sangat terang, dia tetap tampak ilusi. Penampilannya tidak jelas. Kumpulkan lebih banyak informasi tentang gereja Roh Kudus. Ini adalah misi rahasia. Jangan ketahuan. Mintalah Komandan Legiun-Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan untuk menemukan saya. Ya Yang Mulia. Sosok hitam itu diam-diam mundur sebelum menghilang ke sudut gelap. Sebuah cahaya menyala di tangan Su Tianran. Kertas yang mencatat pesan itu langsung hancur sebelum menghilang. Dia sudah mengambil keputusan saat ini. Kemarahannya sedikit mereda. Gereja Roh Kudus, sungguh gereja Roh Kudus. Karena kamu sudah menjadi anjing yang tidak patuh, jangan salahkan aku karena kejam. Satu-satunya alasan mengapa Su Tianran sedikit ragu-ragu adalah karena dua ultimate Douluo. Namun, dia telah melakukan penelitian latar belakang mendetail tentang Long Xiaoyao dan Ye Shishui. Usia mereka sudah menjadi masalah, apalagi yang lainnya. Mereka yang berasal dari generasi yang sama semuanya sudah mati. Mereka dianggap yang tertua di antara manusia. Mereka berdua berusia lebih dari 200 tahun. Mereka bisa mati kapan saja. Ultimate Douluo bukanlah makhluk abadi, kecuali mereka bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Apakah alam dewa itu ada adalah pertanyaan besar. Namun, dari kondisi mereka saat ini, sepertinya tidak mungkin mereka pergi ke alam dewa. Juzi, jika semuanya baik-baik saja di pihakmu, kamu hanya perlu menunggu beberapa tahun lagi sampai keduanya mati. Kalau begitu, tidak akan menjadi masalah untuk menyerang gereja Roh Kudus. Kota Shrek. Sanshi, kenapa kamu kembali? Bei tercengang saat melihat Su Sanshi. Bukankah kamu seharusnya berada di kota Douling? Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang kami telah dikirim. Kenapa kamu kembali? Kenapa kalian semua kembali? Bei tercengang saat dia melihat semua rekan satu timnya. Su Sanshi terkekeh dan berkata, siapa yang mau tetap di tempat itu? Aku akan menjadi gila. Bei, dengarkan aku dan kamu akan mengerti. Dia menceritakan bagaimana Huo Yuhao dan yang lainnya berhasil memasuki kota Douling, dan menjelaskan bagaimana dia berhasil menstabilkannya. Ia juga menyebutkan bagaimana dirinya menjadi seorang pangeran, serta berbagai kendala yang mereka hadapi di sana. Setelah mendengar ceritanya, ekspresi Bei langsung berubah suram. Masalah internal di kota Douling telah menghalangi Su Sanshi untuk memamerkan barang-barangnya. Mereka masih mengalami kekacauan internal pada saat seperti itu. Bei hanya terlihat sedikit lebih lega ketika Su Sanshi menyebutkan bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong telah menyelamatkan mereka pada saat yang paling kritis. Kamu juga benar-benar tidak berguna. Kalian semua bahkan tidak bisa menangani 5 judul Douluo. Sanshi, bukan ide buruk bagimu untuk kembali juga. Pergi dan berkultivasi. Jangan keluar sampai Anda menjadi judul Douluo. Bentak Bei. Su Sanshi mendengus dan menjawab, apakah menurut Anda sangat mudah untuk menjadi seorang bergelar Douluo? Tentu saja tidak. Jangan bilang kamu.
BI terkekeh, dan sedikit senang ketika dia berkata, saya merasa baik-baik saja. Entah kenapa, kecepatan kultivasi saya meningkat secara signifikan sejak Xiaoya dirawat. Hal ini telah meningkat dengan pesat. Xiaoya juga telah membuat terobosan. Dia baru saja pergi ke Pagoda Jiwa beberapa hari yang lalu dan menyatu dengan Kaisar Blue Silver. Sekarang, kami memiliki 2 judul Douluo lagi di Sekte Tang. Itu sebabnya kalian semua harus bekerja lebih keras. Baiklah, jika junior kecil dan Wutong muncul pada saat yang sama, apakah itu berarti Wutong baik-baik saja? Su Sanshi merasa tertekan saat dia melihat BI. Budidaya mereka selama ini serupa. Sekarang BI telah menjadi judul Douluo, dia benar-benar mendapat pukulan besar. Ya, Wutong tidak hanya baik-baik saja, tapi dia bahkan telah membuat terobosan dengan junior kecilnya. Dari kata-kata junior kecil, sepertinya mereka berdua adalah Douluo transenden. Anda hanya seorang berjudul Douluo. Apa yang bisa dipamerkan? Nanan, ayo pergi dan buat terobosan juga. Kali ini, saya tidak akan keluar sampai saya menjadi titlet Douluo. Tunggu sebentar. BI menarik Su Sanshi ke satu sisi dan bertanya kepadanya tentang semua yang terjadi di kota Douling secara mendetail sekali lagi. Setelah dia memverifikasi bahwa Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang telah tiba dan Sue Lingsun ada di sana untuk membantu, dia melepaskan Su Sanshi. Namun, dia belum mengizinkannya untuk berkultivasi. Dia menariknya ke Akademi Shrek terlebih dahulu. Penting untuk memberitahu akademi apa yang terjadi di Kekaisaran Douling. Segalanya di kota Shrek jauh lebih santai setelah Kekaisaran Matahari Bulan pergi. Para elit dari Kerajaan Bintang Luo dan Douling juga mundur. Kota Shrek telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Tentu saja, semua ini hanya terlihat di permukaan. Tidak ada yang tahu kapan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan akan muncul lagi. Mereka juga tidak tahu siapa target mereka selanjutnya. Mengingat situasi di benua itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melonggarkan kewaspadaannya. Haha. Suara tawa lembut terdengar. Juzi menutup mulut kecilnya dan tidak bisa menahan tawa lagi. Ada 2 orang di depannya. Mereka sepenuhnya ditutupi oleh alat jiwa berbentuk manusia berwarna merah menyala. Hanya helm mereka yang dilepas, memperlihatkan penampilan wajah mereka. Salah satunya adalah Tang Wutong yang menawan dan menakjubkan. Rambut panjangnya yang berwarna biru kemerahan dan alat jiwa berbentuk manusia berwarna merah menyala sangat kontras. Ini membuatnya tampak lebih menggairahkan. Orang lain lebih menarik. Hu Yuhao adalah orang lain dalam alat jiwa berbentuk manusia. Dia belum merias wajah. Namun, alat jiwa berbentuk manusia dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion dirancang sesuai dengan sosok perempuan. Meskipun alat jiwa berbentuk manusia yang diperoleh Juzi untuk Huo Yuhao ini dulunya milik seorang insinyur jiwa wanita dengan tubuh agak besar, masih ada perbedaan besar antara sosok perempuan dan laki-laki. Misalnya, pelindung dada sedikit menonjol keluar, dan berwarna merah menyala. Saat Huo Yuhao memakainya, memang terasa sedikit aneh. Bahkan Tang Wutong tidak bisa menahan tawa pelan. Apa yang lucu? Saya tidak bisa memakainya, bukan? Saya hanya bisa menggunakan imitasi saya untuk memproduksinya. Huo Yuhao membentak dan hendak melepaskan alat jiwa berbentuk manusia itu. Jangan! Bukankah Anda menyebutkan bahwa individu yang sangat kuat akan dapat menyadari jika Anda mengubah bentuk tubuh atau menyembunyikan diri? Selain itu, saya tidak tahu alat jiwa baru apa yang ada di Radiant City. Jadi, lebih baik kamu memakainya. Kami tidak akan menertawakanmu lagi. Begitu Anda memakai helm, siapa yang tahu Anda ada di dalam? Namun, itu terlalu berlebihan. Kata Huo Yuhao, geram. Haha. Tang Wutong tidak tahan lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Betapa konyolnya seorang pria memakai alat jiwa berbentuk manusia wanita? Sekalipun dia memakai helm, mereka tetap tahu bahwa dialah yang ada di dalam. Huo Yuhao memelototi Tang Wutong seolah dia mengatakan padanya bahwa dia akan menghadapinya ketika mereka kembali. Juzi bergegas beberapa langkah ke depan, karena dia takut dia akan menarik kembali kata-katanya. Dia secara pribadi membantunya memakai helm, menutupi penampilannya. Jauh lebih baik setelah dia menutupi wajahnya. Tang Wutong tersenyum ketika berkata, pejuang wanita yang menakjubkan. Kamu terlihat cukup baik seperti ini. Saat dia berbicara, dia juga memakai helmnya. Alat jiwa berbentuk manusia ini tidak berpengaruh pada Tang Wutong. Semua alat jiwa berbentuk manusia dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api ditingkatkan dengan api, dan dilengkapi dengan semua jenis alat jiwa tipe api. Meskipun Tang Wutong tidak memiliki kekuatan jiwa tipe api, kekuatan jiwa tipe ringannya masih dapat menunjukkan beberapa karakteristik tipe api. Inilah mengapa dia bisa menggunakan alat jiwa ini juga.
Meskipun hal itu tidak banyak menguatkannya, namun tidak melemahkannya. Huo Yuhao lebih tragis. Alat jiwa berbentuk manusia ini tidak hanya tidak cocok untuknya, tetapi juga bertentangan dengan kekuatan jiwa Ultimate Ice miliknya, meskipun ia dapat mengendalikannya menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia tidak akan merasa nyaman sama sekali. Dia hanya merasa lebih baik dengan mengubah ke mata rohnya. Namun, tidak ada apapun yang bisa membantu kelincahannya. Oke, ayo lakukan seperti ini. Kalian berdua akan mengikutiku setiap saat, seolah-olah kalian adalah pengawalku. Anda bisa mempercayai semua pengawal saya. Tidak ada yang akan mencurigaimu jika kamu tidak mengatakan apapun. Juzi berkata dengan serius kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Tentu saja, dia masih tidak bisa menyembunyikan rasa geli di matanya. Huo Yuhao memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Juzi berjalan di depan Huo Yuhao dan tersenyum. Apakah menurut Anda saya bertindak bertentangan dengan kepentingan saya sendiri? Kami jelas-jelas musuh, tapi kami bekerja sama. Tentara bergerak sangat cepat. Ketika dilengkapi dengan semua jenis alat jiwa, mereka bergerak lebih cepat daripada pasukan lain dari 3 kerajaan di benua Douluo yang asli. Beberapa gerbong digerakkan menggunakan botol susu, dan bahkan mampu membawa tentara yang cukup banyak. Setelah beberapa hari observasi, Huo Yuhao memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keunggulan Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal teknologi alat jiwa. Seperti yang dia duga, sekarang semakin banyak teknologi alat jiwa Kekaisaran Matahari Bulan yang digunakan pada orang biasa. Meski botol susu mahal dan hanya bisa dioperasikan melalui kekuatan jiwa para master jiwa, namun bukan lagi impian bagi orang awam untuk menjadi master jiwa di masa depan, mengingat permulaannya sudah ada. Inilah keuntungan nyata Kekaisaran Matahari Bulan. Pantas saja Juzi berani berjanji untuk tidak menyerang kerajaan Bintang Luo dan Douling dalam 10 tahun ke depan setelah dia membunuh Su Tianran. Dia yakin kedua kerajaan tidak akan bisa mengejar ketinggalan dalam hal teknologi alat jiwa dalam waktu 10 tahun. Mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup. Baik itu penambangan dan pemurnian logam langka atau produksi alat jiwa, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki banyak keuntungan. Meskipun Akademi Shrek melakukan yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, mustahil bagi sebuah akademi untuk menantang seluruh kekaisaran. Tentara sekarang semakin dekat ke perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, semangat mereka sangat rendah. Tak satu pun dari para komandan sedang dalam suasana hati yang baik, dan hal-hal seperti itu sangat menular. Oleh karena itu, bahkan prajurit di bawah mereka pun merasakannya. Meskipun tentara telah meraih banyak kemenangan dalam kampanye ini, mereka merasa sangat tidak senang setelah muncul masalah internal di dalam tentara. Ini adalah sentimen umum yang dimiliki oleh para insinyur jiwa dan para komandan. Bisa dibayangkan betapa geramnya perasaan mereka menghadapi hal-hal tersebut ketika kesempatan emas bagi mereka untuk mencatatkan nama mereka di buku sejarah telah terlihat. Mereka tidak sabar untuk menguliti seluruh gereja Roh Kudus hidup-hidup. Juzi secara alami jauh lebih tenang dibandingkan yang lain. Dia sedang duduk di gerbongnya, tapi dia sesekali membuka tirai untuk melihat apa yang ada di luar. Matanya secara alami akan melayang ke tempat Huo Yuhao yang mengenakan pakaian wanita berada. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun emosi, Huo Yuhao masih bisa mengetahui dari matanya bahwa dia sedang tertawa jauh di lubuk hatinya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao dihukum seperti ini. Faktanya, bukan hanya Juzi yang menertawakan Huo Yuhao. Tang Wutong juga tertawa terbahak-bahak, meskipun dia telah diperingatkan berkali-kali oleh insinyur jiwa yang bertanggung jawab atas disiplin militer. Oleh karena itu, meskipun Huo Yuhao sangat frustrasi dengan hukuman yang diterimanya, Juzi sebenarnya sangat senang karenanya. Meskipun Huo Yuhao baru-baru ini menyebabkan banyak masalah dan membuatnya marah berkali-kali, ketidaksenangan di hatinya perlahan-lahan mencair hanya dengan kehadirannya di sampingnya. Bahkan, dia berharap jalan yang mereka lalui ini tidak akan pernah berakhir. Setidaknya, ini berarti dia bisa tetap berada di sisinya. Dia merasa senang bertemu dengannya setiap hari. Juzi bertanya-tanya mengapa dia tidak merasakan hal yang sama ketika mereka kembali ke Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Kecepatan pergerakan pasukan pasti tidak bisa dibandingkan dengan Legiun Insinyur Jiwa. Meski begitu, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan mampu bergerak cepat dengan kecepatan lebih cepat dibandingkan pasukan kerajaan lain. Dalam 5 hari, perbatasan antara Kekaisaran Matahari Bulan dan Kekaisaran Jiwa Surgawi kini sudah terlihat. Juzi memilih untuk mengatur kembali pasukannya di daerah dekat perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah memerintahkan pasukannya untuk mendirikan kemah di daerah itu, dia memberi perintah kepada kota-kota sekitarnya untuk memasok tentara dengan ransum dan perbekalan lainnya. Tentara akan beristirahat di daerah itu sambil menunggu perintah selanjutnya. Sementara itu, dia membawa Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api,
serta insinyur jiwa yang tersisa dari Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran dan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran, dengan membelakangi kota Radian. Insinyur Jiwa kelas 9 dari Aula Konsekrasi Kekaisaran juga mengikutinya kembali ke ibu kota Kekaisaran Matahari Bulan. Sekarang dia berencana untuk menghadapi Gereja Roh Kudus. Juzi pasti akan membawa semua tenaga yang dia miliki. Meskipun 2 dari 3 Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang tidak lagi seperti dulu, dia masih secara efektif memiliki 2 Legiun Insinyur Jiwa ketika semua tenaga mereka digabungkan. Pada saat yang sama, dia memiliki beberapa Insinyur Jiwa kelas 9 bersamanya. Mereka pasti bisa melindungi diri mereka sendiri bahkan jika mereka bertemu dengan Ultimate Douluo seperti Ye Shishui. Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang tidak terlalu jauh dari Juzi. Bagaimanapun, mereka seharusnya menjadi pengawal pribadinya. Saat ini, Huo Yuhao pasti merasa tidak nyaman dengan alat jiwa berbentuk manusia yang tidak cocok dengan tubuhnya. Meskipun dia tahu itu terutama karena ketidaknyamanan psikologis daripada fisik, dia tetap merasa frustrasi dengan pakaiannya. Dia terus-menerus mencoba melepaskan aura Ultimate Ice-nya untuk melawan fluktuasi elemen tipe api yang berasal dari alat jiwa berbentuk manusia. Xiao Yu, bisakah kamu datang ke sini? Juzi, yang sedang terbang di udara, tiba-tiba berbalik dan melambai ke arah Huo Yuhao. Xiao Yu adalah nama yang diberikannya padanya. Setiap insinyur jiwa dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion tahu bahwa marsekal mereka sangat menyukai Xiao Yu. Kriteria seleksi untuk insinyur jiwa dalam Legion Insinyur Jiwa sangat ketat. Hal ini terutama berlaku untuk pengawal pribadi marsekal. Karena Juzilah yang seharusnya memilih sendiri pengawal pribadinya, tidak ada yang tahu latar belakang Xiao Yu. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, karena dia selalu memakai alat jiwa berbentuk manusia. Huo Yuhao terbang menuju Juzi dengan enggan sebelum mengirimkan pesan. Ada apa denganmu? Juzi mengangkat penutup matanya saat dia mendekati Huo Yuhao sebelum memberinya senyuman memesona. Saya lapar. Aku ingin kamu menyiapkan makanan untukku. Kudengar keluargamu mewariskan resep ikan bakar yang enak. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Huo Yuhao menjawab dengan dingin. Ini bukan pertama kalinya Juzi berusaha mempersulit hidupnya. Sejak dia menjadi pengawal pribadinya, dia telah mengajukan berbagai macam permintaan sulit. Tentu saja, Huo Yuhao tahu bahwa dia melakukan ini hanya untuk lebih dekat dengannya. Namun, justru inilah mengapa dia sangat waspada terhadapnya. Faktanya, Huo Yuhao sangat menentang tuntutannya. Tiba-tiba, Huo Yuhao mendengar suara Tang Wutong di telinganya. Silakan panggang ikan untuknya. Huo Yuhao terkejut dan berbalik untuk melihat Tang Wutong. Tang Wutong masih terbang dengan sangat santai. Sepertinya dia tidak marah sama sekali. Kapan dia menjadi begitu murah hati? Apakah dia masih Tang Wutong yang kukenal? Huo Yuhao agak ragu dengan kata-katanya. Tidak apa-apa. Saya benar-benar tidak keberatan. Namun, Anda harus memberitahunya bahwa saya ingin bagian ikan bakarnya. Aku sangat merindukan ikan bakar yang biasa kamu buat. Tang Wutong mengungkapkan niat sebenarnya. Sepertinya gadis ini juga menginginkan makanan. Dibandingkan sikapnya terhadap Juzi, Huo Yuhao sangat rela menyiapkan ikan bakar untuk Tang Wutong. Selama itu yang dia inginkan, Huo Yuhao pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan keinginannya. Juzi mengerutkan kening dan menjawab, jika kamu bahkan tidak dapat memenuhi permintaan sekecil itu, bagaimana kamu mengharapkan aku bekerja sama denganmu? Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan ini untuk mengancamnya. Namun tak bisa dipungkiri, hal itu terbilang efektif. Tentu saja, Huo Yuhao juga telah memberikan penolakan yang jelas jika permintaannya terlalu berlebihan. Oleh karena itu, Juzi tidak memiliki harapan besar bahwa dia akan menyetujui setiap permintaannya. Namun, yang mengejutkannya, Huo Yuhao sebenarnya mengangguk setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Baiklah. Tapi Wutong dan aku harus mendapat bagian ikannya juga. Dia sengaja menambahkan dirinya ke dalam gambar supaya Juzi tidak langsung menolak kondisinya. Tentu. Juzi menjawab tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao tahu bahwa dia sangat senang dari sorot matanya. Apakah ini benar-benar perlu hanya dengan makan beberapa ikan bakar? Apakah dia masih permaisuri dewa perang yang tak terkalahkan yang kukenal? 1 jam kemudian, Juzi memerintahkan kelompok itu untuk menetap di tepi sungai besar. Menangkap ikan adalah hal yang mudah bagi para insinyur jiwa. Tak lama kemudian, beberapa ikan segar disajikan di depan Juzi. Para jenderal dan insinyur jiwa semuanya menetap di tempat yang cukup jauh dari tempatnya berada. Lagi pula, yang terbaik adalah jika kedua jenis kelamin bisa tinggal di tempat istirahat yang berbeda. Oleh karena itu, Juzi tidak perlu membagikan makanan yang akan disiapkan Huo Yuhao. Karena Huo Yuhao memakai alat jiwa berbentuk manusia,
dia hanya bisa menggunakan bagian tangannya yang terbuka untuk menyiapkan ikan. Ia mampu membersihkan ikan dan menghilangkan sisiknya dalam waktu singkat. Huo Yuhao sudah sangat familiar dengan proses memanggang. Dia dapat menyiapkan rak dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, kedua wanita itu bisa mencium aroma ikan bakar. Juicy secara alami mengambil ikan pertama. Setelah mengambil gigitan pertamanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Huo Yuhao. Matanya membelalak tak percaya saat dia mengangguk dengan marah untuk mengungkapkan kepuasannya terhadap ikan bakar Huo Yuhao. Ikan kedua dipersembahkan kepada Tang Wutong. Dia hanya duduk di sampingnya dan menikmati ikan yang dipanggang Huo Yuhao untuknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wanita cenderung memiliki nafsu makan yang lebih besar dibandingkan pria dalam hal makanan enak. Kedua wanita itu melahap ikan bakar Huo Yuhao seperti urusan orang lain. Mungkin karena kekuatan bertarungnya yang lebih besar, tetapi Tang Wutong tampaknya memiliki nafsu makan yang lebih besar daripada Juicy. Saat Tang Wutong masih mengambil ikan bakar berikutnya, Juicy sudah kenyang. Selama ini, Huo Yuhao juga makan beberapa ikan bakar. Namun, dia sebenarnya tidak perlu makan banyak pada budidayanya saat ini. Bahkan jika dia pergi tanpa makan apapun selama beberapa hari, dia akan tetap baik-baik saja. Juicy bersandar pada pohon besar di belakangnya sambil melirik Tang Wutong, yang duduk tidak terlalu jauh darinya. Apakah kamu tidak iri karena dia membuatkan ikan bakar untuk aku makan? Tang Wutong menggelengkan kepalanya sambil terus memakan ikan bakarnya dengan gembira. Huo Yuhao berjalan ke arahnya sebelum menyeka minyak di sudut mulutnya dengan sapu tangan bersih. Tang Wutong mendongak dan tersenyum bahagia padanya. Meskipun Juicy tidak bisa melihat ekspresi Huo Yuhao karena pelindung wajahnya, dia masih bisa membayangkan tatapan penuh kasih di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan cemburu, aku tidak percaya kamu tidak cemburu sama sekali. Aku pikir kamu tidak tahu bagaimana menghargai priamu. Jika Huo Yuhao adalah priaku, aku pasti tidak akan mengizinkannya untuk menyiapkan makanan untuk wanita lain. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Juicy. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, barang yang dia berikan padaku selalu berbeda dengan apa yang dia berikan kepada orang lain. Berbeda? Apa bedanya? Seperti yang diharapkan dari Juicy, dia sangat memperhatikan cara Huo Yuhao memanggang ikan. Dia memastikan bahwa dia telah mengikuti prosedur yang sama untuk kedua ikan mereka. Oleh karena itu, dia tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan Tang Wutong. Tang Wutong mengulurkan ikan bakar di tangannya kepada Juicy dan berkata, karena kamu sangat menyukainya, kenapa kamu tidak mencoba ikan yang dia berikan padaku? Saat dia berbicara, dia menelusuri kembali lengannya dan mengupas sepotong ikan untuk Juicy. Tang Wutong telah memutuskan untuk tidak terlalu murah hati. Juicy mengambil potongan ikan dari Tang Wutong dengan curiga. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh memakan sisa makanan rakyat jelata sebagai permaisuri dewa perang yang kuat. Namun, rasa ingin tahu dan kasih sayang dalam dirinya akhirnya memenangkan hatinya saat dia memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya. Juicy hanya butuh beberapa gigitan hingga dia terpesona oleh rasanya. Dia duduk diam sambil menatap kosong keruang di depannya. Rasa di mulutnya sungguh luar biasa. Daging ikannya empuk dan juicy. Tampaknya ia memiliki semacam energi khusus. Meski rasanya kurang lebih mirip dengan daging yang dia makan tadi, energi istimewa inilah yang membuat daging itu begitu istimewa. Seolah-olah seluruh ikan bakar telah disempurnakan. Sementara itu, Tang Wutong terus memakan ikan bakarnya. Dia masih memiliki ekspresi bahagia yang sama di wajahnya saat dia menikmati setiap gigitan. Juicy tertegun cukup lama sebelum akhirnya menelan ikan di mulutnya. Saat itu juga, dia merasakan kepuasan luar biasa memenuhi seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah sedang dibawa ke dalam pelukan yang hangat dan penuh kasih. Apa yang kamu tambahkan ke ikan bakarnya? Juicy menoleh dan bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao berbicara dengan jelas, kamu telah memperhatikanku saat aku sedang memanggang ikan. Anda seharusnya cukup tahu bahwa saya tidak mengubah prosedur saya karena Tang Wutong atau Anda. Namun, kenapa rasanya berbeda? Faktanya, rasanya jauh lebih enak. Saya tidak peduli. Saya ingin ikan seperti itu juga. Juicy berbicara dengan kejam. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya minta maaf, tapi saya rasa saya tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Saya tidak peduli. Aku juga menginginkannya. Juicy praktis meneriaki Huo Yuhao. Faktanya, suaranya sangat keras sehingga beberapa insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api yang menjaga area itu berbalik untuk memastikan marsekal mereka baik-baik saja. Juicy melambaikan tangannya dan memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Dia mencoba memperlambat napasnya saat dia melihat ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong.
Mengapa? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya untukku? Saat ini, suaranya sudah melunak. Hu Yuhao menghela nafas lembut sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak melanjutkan menjelaskan alasannya sambil membuang muka. Tang Wutong berdiri dan menghabiskan ikan bakar di tangannya sebelum menjelaskan kepada Juzi, emosinya berbeda. Anda harus berhenti mempersulitnya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia hanya memiliki emosi yang berbeda ketika dia memanggang ikan untuk kami. Jadi rasanya tetap akan berbeda meski dipanggang dengan cara yang sama. Itu sebabnya aku tidak pernah terlalu khawatir dia memanggang ikan untukmu. Kecuali aku bersedia membagi ikan bakarku untukmu, kamu tidak akan pernah bisa merasakan rasa cinta. Tang Wutong berjalan menuju Huo Yuhao sebelum dia bersandar ke tubuhnya. Ikan bakarnya sangat enak. Aku mencintaimu. Huo Yuhao dikejutkan oleh kalimatnya yang pendek dan sederhana. Ini adalah pertama kalinya Tang Wutong mengungkapkan cintanya kepada Huo Yuhao di depan orang lain. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Meskipun dia tahu bahwa Tang Wutong sedang mencoba membuat Juzi kesal, dia yakin bahwa dia bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang dia ucapkan kepadanya. Aku juga mencintaimu, kata Huo Yuhao. Hatinya sudah luluh setelah mendengar apa yang baru saja dia katakan. Air mata mulai mengalir di wajah Juzi dengan tak terkendali saat dia melihat mereka berpelukan di hadapannya. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Wutong mengizinkannya memanggang ikan untuknya. Dia tidak berusaha bersikap baik, dia juga tidak lapar. Dia hanya ingin menunjukkan padanya bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut Huo Yuhao darinya. Dia akhirnya mengerti bahwa bukan Tang Wutong yang tidak iri padanya. Faktanya, Tang Wutong selalu iri padanya. Dia berusaha menjatuhkannya dengan cara sekuat mungkin. Meskipun Juzi tahu bahwa dia harus kuat di saat-saat seperti ini, dia tetap tidak bisa menahan tangisnya. Jadi bagaimana jika saya berhasil menaklukkan seluruh benua? Aku masih kalah darinya. Selama dia meninggalkan hatinya bersamanya, aku tidak akan pernah punya kesempatan. Air matanya mengaburkan pandangannya. Juzi berbalik dan menghapus air mata di wajahnya. Dia menutupi wajahnya dengan pelindungnya sebelum berjalan ke samping tanpa suara. Dia mulai berjalan menjauh dari mereka sambil tetap diam. Apakah aku berlebihan? Tang Wutong meringkuk di depan Huo Yuhao dan bertanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, bagus jika kamu mencoba membuatnya menyerah padaku. Sudah tidak ada kemungkinan kita bisa berkumpul. Lagi pula, aku tidak ingin dia menyimpan perasaan apapun lagi padaku. Apa yang Anda lakukan sudah benar. Tapi harus kuakui Juzi cukup menyedihkan. Bisa dibilang masih ada kebaikan di hatinya. Dia tidak membunuh dengan sia-sia saat dia menaklukkan kota-kota itu. Jika tidak, saya akan membunuhnya meskipun kami memiliki hubungan sebelumnya. Hubungan masa lalu? Tang Wutong segera mendongak. Dia diperingatkan oleh penggunaan kata-kata seperti itu oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat penutup matanya sebelum dia mencium bibir merahnya. Kebetulan Juzi telah berbalik seketika setelah mencapai tepi sungai. Setelah melihat mereka berciuman, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berlari menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan marah dan gila. Huo Yuhao secara alami bisa merasakan gerakannya. Bagaimanapun, kultivasinya yang kuat berarti dia bisa merasakan sebagian besar pergerakan di sekitarnya. Dia melepaskan Tang Wutong sebelum berbalik untuk melihat Juzi. Setelah itu, dia melepaskan aliran kekuatan jiwa yang lembut yang membentuk penghalang yang menghalangi Juzi untuk mendekati mereka. Juzi memelototi Huo Yuhao dengan mata merah darah dan berteriak, Huo Yuhao, tahukah kamu betapa aku? Saat itu juga, trisula emas di dahi Tang Wutong tiba-tiba muncul sebelum memancarkan sinar cahaya keemasan yang mendarat di tubuh Juzi. Juzi gemetar hebat saat dia tersandung ke belakang. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Matanya melebar ketakutan saat dia mengakhiri kalimatnya di sana dan kemudian. Wutong, apa yang baru saja kamu lakukan? Huo Yuhao terkejut ketika dia berbalik untuk melihatnya. Berdasarkan pemahamannya tentang dirinya, Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Juzi bahkan jika dia iri padanya. Hah? Saya juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tang Wutong juga sama khawatirnya saat dia dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Juzi. Juzi, kamu baik-baik saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Huo Yuhao percaya bahwa Tang Wutong tidak akan pernah berbohong padanya. Selain itu, nada bicara dan gejolak emosinya sepertinya tidak menunjukkan bahwa dia berbohong. Tapi, cahaya keemasan apa itu? Saat ini, posisi mereka sepertinya telah terbalik. Juzi sekarang yang tenang, sementara dua lainnya panik karenanya. Dia menggelengkan kepalanya dan memberitahu Huo Yuhao dan Tang Wutong, saya baik-baik saja. Aku minta maaf karena menjadi begitu emosional.
Aku hanya perlu istirahat sebentar. Setelah itu, dia berjalan ke pohon besar dan duduk. Segalanya tampak menjadi normal kembali. Huo Yuhao dan Tang Wutong berbalik untuk saling memandang. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, kini mereka tidak lagi berminat untuk berhubungan intim satu sama lain, mereka hanya duduk dan beristirahat. Saat ini, Juzi, yang sepertinya telah kembali ke keadaan tenang biasanya, sebenarnya sangat bingung. Dia masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi padanya. Ketika seberkas cahaya keemasan itu mendarat di atasnya, dia merasa seolah seluruh tubuhnya telah ditembaki oleh gunung. Dia juga mendengar suara yang sangat berwibawa dan menakutkan berbicara di dalam kepalanya. Orang dengan suara misterius itu mengatakan sesuatu yang memadamkan semua perasaan ketidakadilan dan frustasi di dalam hatinya. Kata-katanya membangunkannya dan meninggalkannya dengan rasa takut. Jika kamu tidak ingin aku menghancurkanmu dan anakmu, lebih baik kamu menyimpan apa yang ingin kamu katakan pada dirimu sendiri. Tanpa seluruh pasukan membebani mereka, Legiun Insinyur Jiwa mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Karena Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang semuanya mampu terbang, mereka dapat terbang selama 2 jam dengan bantuan botol susu sebelum mereka perlu mendarat dan beristirahat. Oleh karena itu, mereka dapat melihat kota radian hanya dalam waktu 1 hari lebih sedikit. Saat Juzi terbang dengan alat jiwanya yang berbentuk manusia, dia menatap kota radian yang terletak di depannya. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk kegagalan. Dia harus berhasil dalam apa yang dia rencanakan. Jika dia gagal, tidak ada jalan untuk kembali. Tentu saja, dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sekalipun dia gagal, dia tidak akan kehilangan segalanya. Namun, dia cukup tahu bahwa orang yang dicintainya pasti akan mati jika dia gagal. Meskipun dia sudah menyerah padanya, dan mengerti bahwa dia tidak punya harapan untuk bisa bersama dengannya, dia tidak bisa melepaskan perasaannya padanya. Oleh karena itu, dia terus-menerus tersiksa oleh perasaannya. Namun, Juzi tahu bahwa dia harus fokus pada tugas yang ada. Dia menarik napas dalam-dalam dan membiarkan udara dingin menenangkan saraf dan emosinya. Dia harus berhasil. Dia tidak boleh gagal, demi putranya, demi dirinya sendiri, dan demi putranya. Sejujurnya, menaklukkan seluruh benua bukanlah prioritasnya. Hal terpenting baginya adalah mengendalikan nasibnya sendiri. Setelah memimpin pasukan begitu lama, dia pasti tahu bagaimana keunggulan teknologi Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan hilang hanya dalam 10 tahun. Oleh karena itu, dia tidak merasa cemas sama sekali. Namun, dia sangat mengkhawatirkan putranya. Saat putranya terus tumbuh, tiba gilirannya untuk menjalani upacara kebangkitan jiwa bela diri. Dia sama sekali tidak tahu jiwa bela diri apa yang akan diwarisi putranya. Oleh karena itu, dia sangat takut pada putranya. Dia tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah kesempatan terbaik yang dia miliki untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Pada saat ini, Huo Yuhao juga diliputi gelombang emosi. Dia tidak ingat lagi berapa kali dia pergi ke Radiant City. Faktanya, dia selalu meninggalkan Radiant City dengan kesan dan perasaan berbeda. Dia awalnya sangat terkesan dengan bagaimana kota itu didirikan. Sekarang, dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan dan menghancurkan kota itu jika dia benar-benar menginginkannya. Ini adalah transformasi yang terjadi saat ia menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, seseorang hanya bisa mengandalkan kemampuannya. Seseorang hanya bisa menjadi percaya diri setelah menjadi kuat. Selain itu, dia sekarang memiliki seseorang yang dia cintai yang dapat dia percayai dalam hidupnya. Setelah pertemuan mereka dengan dua Ultimate Do Uluo, Huo Yuhao dan Tang Wutong telah berlatih sangat keras, dan pastinya meningkat lebih cepat daripada rata-rata yang bisa dilakukan oleh Transcendent Do Uluo. Faktanya, Huo Yuhao percaya bahwa mereka akan mampu mencapai peringkat 98 lebih awal dari perkiraannya sebelumnya. Kota Radian, Su Tianran, dan Gereja Roh Kudus, kita akhirnya sampai di sini. Kali ini, kita harus mempengaruhi urusan dari dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat memperjuangkan lebih banyak waktu untuk Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Do Uling. Huo Yuhao yakin bahwa dia dan Tang Wutong akan mampu menjadi Ultimate Do Uluo pada saat perang dimulai lagi dalam waktu 10 tahun. Keduanya akan menjadi Ultimate Do Uluo pertama dalam sejarah yang memiliki 3 inti jiwa. Meskipun alat jiwa masih sangat kuat, dia percaya bahwa alat tersebut akan mampu mempengaruhi beberapa peristiwa di benua itu dengan kemampuan superior mereka. Pada akhirnya, Huo Yuhao tidak percaya bahwa teknologi alat jiwa ketiga kerajaan akan mampu mengejar ketinggalan dengan Kekaisaran Matahari Bulan dalam 10 tahun ini. Namun, dia merasa bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menentukan hasil perang setelah dia menjadi cukup kuat. Cahaya redup melintas di wajah Huo Yuhao saat dia tersenyum. Su Tianran, mari kita bertarung dengan baik kali ini.
Tiga legiun insinyur jiwa mulai turun ketika mereka berada sekitar 25 kilometer jauhnya dari Radiant City. Setelah mendarat, mereka tidak langsung menuju kota Radiant. Sebaliknya, mereka tetap di tempatnya dan mengatur ulang diri mereka sendiri. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa terbang di atas kota Radiant dilarang keras. Kecuali mereka diberi izin khusus oleh Kaisar, mereka tidak akan bisa terbang di atas kota. Faktanya, semua pasukan yang kembali ini harus diperiksa sebelum mereka dapat memasuki kota Radiant. Hanya perwira militer yang dikecualikan dari pemeriksaan ini. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi setiap orang. Berita kepulangan mereka langsung menyebar ke seluruh ibu kota. Segera, Legiun Insinyur Jiwa terbang keluar dari pusat kota Radiant. Tampaknya mereka telah diberi izin khusus untuk terbang. Meskipun ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao melihat Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, dia masih sangat terkesan dengan mereka. Setiap insinyur jiwa mereka mengenakan alat jiwa tebal berbentuk manusia yang hampir tidak bisa menyembunyikan aura kuat mereka. Dibandingkan dengan mereka, Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang tampak sangat remaja. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan hanya terdiri dari jiwa Douluo. Tim mereka yang beranggotakan 100 orang semuanya adalah Soul Douluo bercincin 8, atau lebih tepatnya insinyur jiwa kelas 8. Sangat menakutkan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan mampu mengumpulkan begitu banyak insinyur jiwa yang kuat dan menempatkan mereka dalam lingkungan yang teratur. Mereka pada dasarnya adalah kartu truf Sutianran bagi siapapun yang mencoba mengancam Kekaisaran Matahari Bulan. Selain itu, Radiant City terus meningkatkan dan meningkatkan pertahanannya. Oleh karena itu, kota Radiant juga disebut sebagai kota nomor 1 di seluruh benua. Huo Yuhao menunggu dengan tenang di belakang Juzi. Saat 100 insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan turun dari langit, seorang insinyur jiwa dengan alat jiwa berbentuk manusia melangkah maju untuk membungkuk dan menyapa Juzi. Permaisuri Dewa Perang, Yang Mulia punya perintah untukmu. Dia ingin Anda memimpin semua komandan dan jenderal yang merupakan wakil komandan ke atas ke kota. Yang Mulia akan menyambut Anda semua secara pribadi di istana. 3 legiun insinyur jiwa lainnya akan tetap di sini dan menunggu perintah lebih lanjut. Komandan Legiun Jiwa yang berdiri di belakang Juzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan insinyur jiwa itu. Bagaimanapun, mereka baru saja kembali sebagai pemenang setelah menghancurkan kerajaan jiwa surgawi. Alih-alih disambut dengan cara yang seremonial, mereka hanya mengirim seorang insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan untuk menerimanya. Ini adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Setelah merasakan ketidakpuasan di belakangnya, Juzi mengangkat tangannya untuk meminta mereka diam. Setelah itu, dia berlutut sebelum mengakui perintah tersebut. Setelah itu, Juzi melepas helm alat jiwanya yang berbentuk manusia sebelum menyerahkannya kepada Huo Yuhao, yang berdiri di sampingnya. Setelah itu, dia memimpin wakil komandan dan komandan ke kota Radiant. Perwakilan dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan itu segera mengklarifikasi, Permaisuri Dewa Perang, Yang Mulia telah memberikan izin khusus bagi Anda untuk terbang bersama para komandan di bawah Anda. Namun, Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimana kita bisa terbang begitu saja setelah kembali dari perang? Itu akan sangat tidak menghormati Yang Mulia. Kami akan masuk. Saya minta maaf karena harus merepotkan Anda semua untuk berjalan bersama saya menemui Yang Mulia. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia bahkan tidak menoleh sambil terus berjalan menuju istana. Karena mereka hanya pengawal pribadinya, Huo Yuhao dan Tang Wutong tentu saja tidak bisa mengikutinya. Bagaimanapun, Su Tianran telah mengatakan bahwa dia hanya ingin para komandan dan wakil komandan memasuki kota. Ini berarti dia tidak ingin melihat tentara atau penjaga memasuki kota. Makanya, keduanya hanya bisa menunggu di sini. Tentu saja, Juzi tahu bahwa Su Tianran tidak berusaha memperlakukannya dengan buruk. Keputusannya didasarkan semata-mata pada pertimbangan keselamatan. 3 legiun insinyur jiwa secara alami tidak boleh diizinkan memasuki kota Radiant setelah kembali dari pertempuran. Namun karena ini, Juzi bisa menjadi rentan jika seorang guru jiwa dari Gereja Roh Kudus menyerangnya sekarang. Oleh karena itu, Su Tianran telah mengirim legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan untuk melindunginya. Tentu saja, Juzi tidak akan membagikan tebakannya kepada orang-orang di sekitarnya. Lebih baik komandan dan wakil komandannya tidak senang dengan Su Tianran. Itu hanya akan menguntungkan rencananya, dia. Setelah melihat Juzi pergi, Tang Wutong mengirimkan pesan ke Huo Yuhao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, mari kita tunggu saja di sini. Saya yakin Juzi akan menyelesaikan segalanya untuk kita. Ketika kami kembali ke Radiant City, saya dapat merasakan bahwa dia telah menjadi normal kembali.
Saat dia dalam kondisi biasanya, dia pasti jauh lebih baik dari kita dalam urusan militer dan politik. Kita harus membiarkan dia menangani masalahnya. Tang Wutong memutar matanya dan berkata, sepertinya kamu sangat percaya padanya. Huo Yuhao hanya menjawab, tidak ada musuh abadi. Kali ini, dia membutuhkan bantuan kita. Bahkan jika dia mengabaikan persahabatan yang kami miliki di masa lalu, dia tidak akan melakukan apapun yang merugikan kami sebelum misi kami tercapai. Selain itu, saya telah menyebarkan deteksi spiritual saya sebanyak mungkin. Jika dia mempunyai niat buruk terhadap kita, kita pasti bisa bereaksi tepat waktu. Oke. Tang Wutong tidak mengucapkan kata-kata cemburu lagi. Salah satu perwira militer yang diperintahkan untuk tetap tinggal memberi mereka instruksi untuk beristirahat. Legiun Insinyur Jiwa mulai mendirikan kemah di tempat mereka berada. Biasanya, mereka harus menyiapkan area penempatan alat jiwa dan memasang alat jiwa mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran. Namun, sekarang setelah mereka kembali ke pinggiran kota Radian, prosedur tersebut tidak diperlukan lagi. Bahkan, mereka bisa saja dicurigai melakukan makar jika melakukan hal tersebut. Di dalam Istana Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran memimpin menteri dan jenderal di bawahnya sambil menunggu di gerbang istana dalam diam. Zhu Xi seharusnya sudah memasuki kota sekarang. Namun, dia masih luput dari pandangannya. Saat dia menatap ke langit yang jauh, Su Tianran bertanya-tanya mengapa dia masih belum tiba. Saat ini, perwakilan dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan terbang kembali dan mendarat tidak terlalu jauh dari Su Tianran. Dia dengan cepat berlari sebelum berlutut di depannya. Yang mulia, Permaisuri Dewa Perang telah memimpin Imperial Dragon, Evil Tyran, dan Fire Phoenix Soul Engineer Legion kembali ke Radiant City. Permaisuri Dewa Perang telah memutuskan untuk tidak terbang ke kota karena menghormati Anda. Oleh karena itu, dia masih membutuhkan sedikit waktu sebelum tiba di istana. Setelah mendengar kata-katanya, Su Tianran tersenyum pada dirinya sendiri. Zhu Xi, kamu tidak mengecewakanku. Sepertinya Anda tidak membiarkan pencapaian Anda terlintas di benak Anda, saya sangat senang melihatnya. Di mana Permaisuri Dewa Perang dan para komandan memasuki kota Radian? Perwakilan itu dengan cepat menjawab pertanyaan Su Tianran. Su Tianran mengangguk sambil berbalik menghadap para menteri dan jenderalnya. Permaisuri Dewa Perang kita tidak terkalahkan, dan sekali lagi menaklukkan lebih banyak wilayah untuk kerajaan kita. Dia telah mencapai banyak hal dan pantas diberi penghargaan. Jarang sekali dia memahami etika kami, dan memilih untuk tidak terbang ke kota kami. Saya ingin Anda semua mengikuti saya dan menyambutnya. Kita perlu mengakui pencapaian tentara kita. Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Para menteri dan jenderal bersorak serempak. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua memiliki berbagai macam ekspresi yang tertulis di wajah mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani mempertanyakan apa yang baru saja dikatakan Su Tianran. Konflik antara tentara dan gereja Roh Kudus bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Bagaimanapun, berita tentang bagaimana Ye Shui mencoba menyergap tentara telah menyebar kembali ke kota Radian. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, tidak ada satupun pendeta yang mendukung gereja Roh Kudus. Lagi pula, para penguasa jiwa jahat itu tidak pernah disukai di antara mereka. Tidak perlu dikatakan lagi apa yang dirasakan para jenderal terhadap gereja Roh Kudus. Lagi pula, Permaisuri Dewa Perang adalah salah satunya. Meskipun dia adalah permaisuri, dia telah membantu mengamankan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya bagi tentara dan kekaisaran selama beberapa tahun terakhir. Sekarang setelah wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi telah ditambahkan ke Kekaisaran Matahari Bulan, status tentara dan jenderal kemungkinan besar akan mengambil alih status para menteri. Oleh karena itu, dukungan para jenderal dan komandan terhadap Zhu Xi hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Faktanya, mereka sangat terkesan dengan bagaimana Permaisuri Dewa Perang dengan sukarela memikul tanggung jawab atas para insinyur jiwa di bawahnya yang telah membunuh para penguasa jiwa jahat dari gereja Roh Kudus. Selain itu, ia bahkan sempat meminta untuk dicopot dari jabatannya sebagai marsekal setelah kejadian itu. Bagaimana dia tidak bisa menggerakkan para jenderal yang naif ini? Bahkan orang-orang kaya dan berkuasa di Kekaisaran Matahari Bulan sekarang sangat mendukung Zhu Xi. Mereka pasti tidak akan keberatan sekarang karena Su Tianran ingin menyambut Permaisuri Dewa Perang secara pribadi. Meskipun Su Tianran menyebutkan bahwa dia akan menerima Zhu Xi secara pribadi, mereka sebenarnya tidak berjalan cepat ke arahnya dan kelompok komandannya. Lagi pula, jaraknya akan beberapa kilometer. Namun, tidak lama kemudian Zhu Xi, yang mengenakan alat jiwa berbentuk manusia berwarna merah menyala, muncul di hadapan Su Tianran. Penglihatan Su Tianran sangat bagus. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa dia tidak memakai helmnya. Kelelahannya terlihat jelas di wajahnya, meskipun matanya menunjukkan tekad yang ada dalam dirinya.
Dia sedih mengetahui bahwa permaisurinya telah sangat menderita demi dia. Ini permaisuriku. Kalau saja aku bisa. Dia benar-benar pantas mendapatkan cintaku. Dia telah berjuang keras demi ambisiku dan kekaisaran. Namun aku masih sangat waspada terhadapnya. Juzi, Juzi. Katakan padaku, bagaimana mungkin hatiku tidak sakit untukmu? Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Su Tianran mempercepat langkahnya saat dia bergerak maju untuk menerimanya. Demikian pula, Juzi juga meningkatkan kecepatannya saat dia berjalan cepat menuju Su Tianran tanpa menggunakan alat jiwanya. Ketika jarak mereka sekitar 10 meter, Juzi berlutut di depannya. Yang mulia. Suaranya bergetar saat air mata mengalir dari wajahnya. Saat ini, Su Tianran sudah lebih terbiasa dengan kaki palsunya. Dia dengan cepat melangkah maju dan memeluk Juzi yang berlutut di depannya. Juzi memeluknya erat saat dia mulai menangis keras. Para menteri dan jenderal tahu bahwa mereka tidak boleh mendekat atau mengganggu momen ini. Mereka tahu betapa pentingnya Juzi bagi Su Tianran dari cara dia memeluknya. Para komandan dan wakil komandan yang mengikuti Juzi juga berlutut. Saat mereka melihatnya menangis, air mata mengalir di mata mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Xia Xuanchen, komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran. Dia sudah sangat putus asa setelah melihat begitu banyak bawahannya mati di tangan Gereja Roh Kudus. Setelah kembali menjadi tentara dan melihat bagaimana permaisuri Dewa Perang sangat menderita bagi semua orang, orang hanya bisa membayangkan intensitas emosi yang terpendam dalam dirinya. Wakil Komandan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran juga menangis sejadi-jadinya. Bagaimanapun, hampir seluruh legiun telah dihancurkan. Selain itu, mereka tidak tahu kemana perginya perlengkapan alat jiwa mereka. Tidak ada yang lebih membenci Gereja Roh Kudus selain mereka. Sebelumnya, mereka juga adalah orang-orang yang telah membunuh sebagian besar master jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus. Su Tianran berbicara dengan lembut, "Ayolah, jangan menangis, permaisuri sayang. Jangan menangis. Semuanya baik-baik saja sekarang setelah kamu kembali. Saya akan membuat segalanya baik-baik saja untukmu." Setelah menangis lebih lama, Juzi perlahan melepaskan diri dari pelukan Su Tianran sebelum mundur 2 langkah. Setelah itu, dia bersujud sekali lagi kepada Su Tianran. "Saya, Marsekal dan Komandan 3 tentara, Juzi, sekarang akan menyerahkan pengangkatan saya kembali kepada Yang Mulia." Saat dia berbicara, dia mengembalikan segel komandannya kepada Su Tianran. Su Tianran tidak mengambil segel darinya. Sebaliknya, dia berkata, "Bangkitlah, permaisuriku. Bangkitlah, rakyat dan komandanku yang setia. Kalian semua telah melakukan banyak hal untuk kekaisaran kami. Aku telah memutuskan untuk memberi penghargaan kepada kalian semua karena memperluas wilayah kekaisaran matahari bulan. Ikuti aku kembali ke istana." Semua menteri dan komandan kemudian mengikuti Su Tianran sambil memegang tangan Juzi dan berjalan kembali ke istana.